Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awaitu ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tazkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi minallahi ta'ala, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih bisa sama-sama berkumpul dalam satu pertemuan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Adabul Insan fil Islam karya Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu taala anhu. Melanjutkan pembelajaran kita pada video sebelumnya mengenai ibadah harus dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki pada halaman 47. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabdanya lagi sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Barang siapa taat padaku masuk surga, dan barang siapa durhaka kepadaku maka sesungguhnya dialah yang enggan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita kembali diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang memberikan suatu kabar gembira untuk kita semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita bisa disebut umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ketika kita hidup di zaman saat ini, di mana tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Nabi kita, nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah kita terverifikasi mendapatkan centang biru oleh baginda Rasulullah SAW dianggap sebagai umatnya? Dan inilah yang kadang kita merasa khawatir. Khawatir apa? Khawatir tidak dianggap sebagai umat Rasulullah SAW, hanya sebagai ngaku-ngaku aja gitu. Tapi insya Allah kita semua nih umat akhir zaman termasuk menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasulullah, semua umatku ini nanti akan masuk surga. Yang beragama Islam akan masuk surga. Namun di satu sisi ada pesan yang tidak mengenakan, ada kecualinya. Kecuali orang yang enggan, orang yang nggak mau. Ternyata ada ya orang yang nggak mau masuk surga. Padahal baginda Rasulullah SAW itu dalam hadisnya tadi menjelaskan semua, artinya ya semua orang, tidak ada satupun orang yang tidak termasuk dalam kata semua itu. Kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. Semua umatku, kata baginda Rasulullah, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Siapa orang yang nggak mau? Yang udah kita singgung kemarin, yaitu orang-orang yang mendurhakai, yang tidak taat kepada baginda Rasulullah SAW, tidak taat pada perintah Al-Quran, hadis, yang mengada-ngadakan sesuatu ibadah tidak sesuai dengan cara baginda Rasulullah. Mereka-mereka lah adalah orang yang nggak mau masuk surga, yang nggak mau
dekat oleh Nabi SAW. Ada ternyata yang nggak mau. Semoga kita semua termasuk menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlanjut dan sabdanya lagi, sallu kama ra'aitumuni usalli, rawahul Bukhari wa Malik ibni Huwairis. Artinya, hendaklah kamu sembahyang sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Malik bin Huwairis. Kita diperintahkan untuk mengikuti ibadah sebagaimana caranya baginda Rasulullah SAW ini melakukannya. Jadi nggak ada suatu ibadah yang diperintahkan di dalam agama ini melainkan kita harus mengikuti tata cara yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaimanapun itu. Oleh karena itu harus kita mengetahui dan belajar untuk hal itu. Bagaimana kita bisa tahu caranya yang benar seperti apa? Kita harus belajar kepada para alim ulama, ustadz. Dan zaman saat ini udah banyak sekali video-video yang beredar di YouTube, kajian-kajian yang ustadz-ustadznya udah pada mumpun di ilmunya, kompeten bidang ilmunya. Yang sayang kalau misalnya kita ada waktu namun kita sia-siakan, nggak mau belajar. Kita harus mengetahui hal itu penting, terlebih di dalam bab toharah, dalam bersuci. Karena apabila kita tidak benar dalam bersuci, toharah kita salah, maka amal ibadah kita selain amal ibadah kita yang udah kita lakuin itu tidak diterima, tidak sah. Karena apa? Karena kita toharohnya nggak benar. Dan hal-hal lain yang misal toharoh udah benar tapi tata caranya sholatnya masih salah, dia menganggap sesuatu rukun yang wajib itu sunnah, atau sebaliknya menganggap sesuatu yang sunnah itu wajib, tidak sesuai dengan tuntunan ajaran yang sebenarnya, maka apa yang ia lakukan ini tertolak sia-sia. Karena sebab apa? Karena ia tidak belajar, ia mengamalkan ilmu tanpa dilandasi, dia mengamalkan tanpa dilandasi oleh ilmu. Waduh, jadi tegang banget, santai gitu. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana baginda Rasulullah SAW salat. Maka berhati-hatilah, hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala turutlah apa yang dicontohkan, tirulah apa yang dicontohkan dan suruh oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya kita harus ikutin apa yang diperintah Rasul, jauhin apa yang diperintah Rasul, ikutin yang telah ditiru dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Baginda Rasulullah berbuat, kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatnya mengikuti baginda Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh para tabi'in, at-tabi'in dan para imam-imam. Yang keenam, imam-imam yang kenamaan, maka semua mereka itu mengambil dalil dalam perkara ibadahnya dari contoh dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah melakukan sholat, caranya seperti itu. Takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, 4 rakaatkah, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, atau sholatnya 3 rakaat di waktu maghrib. Kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Sahabatnya melakukan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terus kemudian masa sahabat habis, diikuti oleh para a'immah, para imam-imam, para tabi'in, at-tabi'in, hingga sampai kepada kita saat ini. Kita mengetahui tata cara sholat yang benar seperti apa. Yang saya dapati dari guru saya, Al-Ustadz Furqan Mujaddid Ibn Muhibbin, apa tata cara sholat yang dilakukan oleh kiainya yang perlu kita harus perhatikan di dalam sholat. Ada yang namanya nggak boleh melakukan gerakan selain gerakan sholat, di luar sholat, selama lebih dari 3 kali gerakan.
ketika kita takbir Allahu Akbar, maka kepala kita harus tidak bergerak. Jangan Allahu Akbar ikutan nunduk. Satu gerakan, dua gerakan, tiga, baru mulai sholat udah batal. Ia nggak sadar. Karena apa? Nggak tahu, nggak belajar. Apakah dimaafkan? Selama dia masih punya waktu untuk belajar, la maaf. Harus tahu sebelum melakukan amal ilmunya itu. Karena dikatakan dalam matan Zubat itu, orang yang melakukan ahli ibadah itu lebih mudah digoda oleh syaitan daripada satu orang yang ahli ilmu. Artinya dia faham betul. Kalau misalnya ada salah, koreksi, kayaknya seperti itu deh katanya. Au kama qala sallallahu alaihi au kama qala sahibuz Zubat. Jadi ada orang yang ahli ibadah terus sholat setiap hari, tapi di dalam sholat itu dia nggak tahu apa ilmunya. Dia sholat sambil pakai kalung bangkai, dia sholat pakai celana pendek, dia sholat auratnya kelihatan, terus berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya apa? Ia termasuk orang yang rugi. Amal ibadahnya tersebut tidak diterima sama sekali. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti syarat-syarat rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam ibadah tersebut. Oleh karena itu, wajib hukumnya sebelum kita mengamalkan sesuatu amalan untuk mengetahui ilmunya. Jadi di situ tempat wajibnya kita mencari ilmu adalah ketika kita hendak mengamalkan amalan tersebut. Ketika mau berangkat haji, di situ tempat wajib untuk belajar haji. Ketika hendak puasa, di situ kita wajib untuk mengetahui hukum, tata cara, hal-hal membatalkan puasa. Tapi misalnya umroh masih lama, nikah masih lama, tidak ada tuntutan dijatuhi hukum wajib belajar tentang nikah, umroh, dan lain-lain. Karena apa? Masih lama? Belum. Tapi apa? Kau pengen belajar? Ya juz. La haramah. Boleh-boleh aja. Namun dijatuhi hukum wajib cari ilmu adalah ketika kita hendak mengamalkan amalan tersebut. Orang yang beribadah dengan cara yang dibuat-buat sendiri, ibadah sesukanya, baca Fatihah panjang pendeknya nggak diperhatiin, atau sukanya lah berbuat sendiri, di sini katakan, dan tidak meniru contoh yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah ia telah berlaku tidak sopan dan tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, maka segala ibadahnya itu ditolak. Jadi ibadahnya ditolak, yang didapati apa? Capeknya aja. Dia ngira ibadahnya tuh udah benar, yang dilakuinnya udah benar, tapi dia lupa apa yang dia lakuinnya itu ternyata salah. Dia nggak nanya pula, maka malu bertanya saat di jalan. Sabda Nabi SAW, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahul Ahmad wa Muslimun an Aisyah. Artinya barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada perintahan kami atasnya, maka dia itu tertolak. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jika ada suatu amalan yang dibuat-buat olehnya, seperti sholat maghrib 10 rakaat atau sholat Jumat 5 rakaat, hal-hal yang aneh, yang janggal kayak gitu tuh, ditolak amalannya karena mengada-ngadakan sesuatu amalan yang tidak diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita jalankan sebaik-baiknya dalam segala perbuatan peribadatan, niscaya rahmatnya dan
kasihannya kita kepada kita, dan akan tertambahlah rasa khauf dalam hati sanubari kita, sehingga menjadi baik zahir dan batin kita. Tetapi bagaimanakah khauf yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Marilah perkara ini kita bicarakan. Alhamdulillah, kita sudah selesai di pembahasan ibadah harus dengan cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang bisa kita garis bawahi di sini, yang pertama, ibadah kita harus mengikuti apa yang diperintah oleh Al-Quran dan hadis, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau misalnya segala sesuatu hukum di dalam fikih, segala sesuatu perbuatan hukumnya mubah, boleh ya juz. Namun ketika datang suatu nas yang mengharamkan sesuatu itu, maka menjadi haram. Namun kalau segala sesuatu ibadah itu dihukumi haram, semua ibadah dihukumi haram. Namun ketika datang perintah untuk melakukan ibadah tersebut, maka baru boleh kita menjalankan ibadah itu. Begitu. Jadi yang pertama tadi, kita harus melakukan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang kedua, gimana kita bisa mengetahui cara melaksanakannya, yaitu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kita nggak hidup di zaman Nabi, kita hidup di zaman saat ini 1448 Hijriah. Jauh sekali dengan zaman Nabi SAW. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Caranya kita bisa tahu dari para ustadz, para alim ulama. Bagaimana cara ibadah yang benar? Ketiga, selain dari yang diperintahkan Nabi, dicontohkan Nabi, kita nggak wajib untuk, bukan nggak wajib, nggak boleh melakukan ibadah tersebut. Sebab apa? Apa yang kita lakukan selain daripada jalur yang diajarkan oleh Nabi SAW, amalan kita sia-sia, tertolak. Dan sebab itu kita di sini kita belajar bersama bareng-bareng bahwa kita ibadah harus sesuai dengan tuntunan syariat, tidak sesuai dengan kehendak hawa nafsu kita sendiri. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang termasuk masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sabdanya beliau, kullu ummati dakhalal jannah. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, semua umatku, kata Nabi, akan masuk dalam surga illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Kita akhiri sampai sekarang, sampai ini dahulu, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan lagi. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, pemahaman, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam berbuat taat, dan diberikan kita kekuatan untuk menghindari, untuk menjauhi daripada segala perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.